barang ini diciptakan oleh penciptanya, oleh pembuatnya atau pabriknya, tentunya dengan satu tujuan. Ya, ini cangkir, saya yakin pasti tujuannya untuk tempat minum. Tapi diukir dengan indah supaya terlihat cantik. Jadi penciptanya memiliki suatu tujuan menciptakan benda ini. Nah, saya ingin ingatkan bahwa kejadianmu dan kejadianku di dunia ini kita dilahirkan bukan terjadi karena kebetulan atau karena kecelakaan. Karena tertulis di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16 bahwa di dalam Dialah, di dalam Tuhan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudaraku, kita diciptakan untuk Dia. Setiap orang, saudara saya juga, kita ini diciptakan spesial, ya, spesial, unik. Karena tahun berapapun saudara dilahirkan, di kota apapun, ya, di keluarga manapun, itu kejadianmu unik dan tidak ada orang yang persis sama seperti saudara. Anak kembar pun, walaupun kembar identik pun, tidak mungkin sama persis. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sangat unik. Dan Dia mengawasi kita. Tangannya sendiri juga yang menganyam, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Seperti tertulis di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16. Yang berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi saudaraku, ketika engkau dan saya ada di dalam kandungan ibu kita, sebelum orang tua kita atau dokter tahu apakah engkau dilahirkan sebagai laki-laki ataupun perempuan, itu Tuhan sudah lihat. Dan Tuhan sudah rancangkan, ya, setiap hari yang belum pernah terjadi, dikatakan tadi, ya, yang belum terbentuk, itu sudah dicatat. Tuhan sudah rancangkan kapan engkau lahir, tanggal berapa, dan bagaimana hidupmu, itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Bukan berarti kita mau dijadikan seperti robot, itu tidak. Karena Tuhan itu memiliki rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang tidak mendatangkan kecelakaan. Dan kita ini diciptakan, ya, di dalam Efesus pasal yang kedua yang ke-10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan sekedar diciptakan kebetulan, tetapi Dia punya rancangan, Dia punya rencana, Dia punya tujuan. Ya, nah ini tadi ilustrasi yang saya katakan, benda ini diciptakan oleh penciptanya itu dengan satu tujuan. Ya, ini jelas kita lihat, ini tujuannya, ya, mestinya untuk tempat air minum, untuk minum. Nah, tujuan kita hidup di dunia ini, saudaraku, kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian juga, ketika awalnya manusia diciptakan, itu kita tahu bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi. Karena Tuhan sendiri itu yang turun langsung. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, bumi dengan segala isinya, ya, langit dan bumi dan segala isinya diciptakan dengan perkataannya. Tetapi ketika Tuhan melakukan proses penciptaannya ini, Dia turun tangan langsung dan Dia menempatkan manusia itu di tingkat, di level atau di strata yang tertinggi. Itu luar biasa. Karena salah satu tujuannya adalah Tuhan ingin berkomunikasi, berfellowship, ya, berhubungan, bercengkrama dengan manusia ciptaannya. Hanya sayangnya manusia jatuh dalam dosa sehingga putus hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu kembali kepada Dia, ya, kembali memiliki hubungan dengan Dia. Yang saya ingin katakan bahwa hubungan itu hanya bisa terjadi kembali
kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena Dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa maksudnya tidak ada lain, barang siapa sampai kepada Bapa, tidak ada orang lain yang kecuali melalui aku, melalui Tuhan Yesus. Nah, kita harus kembali kepada tujuan mula-mula Tuhan menjadikan manusia. Karena ketika Tuhan menjadikan manusia, itu sungguh sangat baik, sempurna, tanpa cacat. Tetapi dosa sudah merusak segalanya. Yesus pun berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tetapi aku datang, aku adalah Yesus, supaya mereka manusia, saudara dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini luar biasa. Saudara, engkau dan saya diciptakan supaya kita hidup, bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Dan saudaraku, kelimpahan ini bukan hanya sekedar kelimpahan materi. Ya, jadi kalau yang merasa, saya kok bukan orang kaya. Tetap saudaraku, rencana Tuhan adalah kita hidup dalam kelimpahan. Ada orang yang kaya, tapi dalam hidupnya penuh dengan kekosongan. Sehingga tidak menikmati hidup dalam kelimpahan. Tetapi kalau seperti yang Yesus katakan, ya, kalau kita bersatu dengan Dia, kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan itu, karena itu adalah tujuannya Yesus. Datang ke dalam dunia ini menyelamatkan isi dunia dan supaya kita memiliki hidup dalam kelimpahan. Nah, kalau kita menghidupi diri kita sesuai dengan rencana ilahi, maka saudaraku, segala kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, itu kita akan nikmati oleh karena anugerah Tuhan. Nah, kembali kepada ilustrasi benda ini. Ya, ini tadi saudaraku, benda ini cantik sekali, ada tutupnya. Tapi karena saya tidak hati-hati, saya tarik, jatuh, dan tutupnya pecah berkeping-keping. Dalam hidup manusia kadang juga begitu ya, pecah. Dalam hidup manusia juga begitu, diciptakan. Seperti saya katakan tadi, rancangan awal Tuhan adalah sempurna. Tapi manusia yang ada di sekeliling kita, budaya, tradisi, dan banyak hal yang dipakai oleh iblis yang si pencuri, pembunuh, membinasakan sehingga hidup kita bisa hancur dan rusak. Kayak ini. Nah, seperti ini yang diciptakan bagus tapi sudah rusak. Jadi mau diapakan? Mau dibuat hiasan, dekorasi, sudah tidak mungkin seperti ini. Ya. Dan kemudian ya, kalau tempatnya ini mungkin masih bisa untuk tempat minum. Tetapi tergantung di tangan siapa gelas ini ada. Ini bahkan kalau saya lihat, ini cangkir ini di dalamnya sudah kotor. Ini rupanya sudah tidak dipakai lagi sesuai dengan fungsinya untuk sebagai tempat minum karena kotor. Jadi tergantung di tangan siapa cangkir ini berada, maka pemegangnya akan memfungsikan benda ini sesuai dengan keinginannya. Kalau saya mau jadikan tempat ini tempat sampah, saya buang, ini sudah sampah pecah, ya kan? Saya jadikan tempat sampah, saya semua kotoran tempat sampah, ya dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya pasrah di tangan siapa dia berada. Kalau saya misalnya mau menjadikan tempat ini sebagai vas bunga, ya masih cantik, tutupnya pecah tapi masih cantik, saya jadikan vas bunga. Ya maka jadilah vas bunga, lumayan saya bisa buat hiasan. Ya. Atau mungkin saya berpikir sudah nih di mejaku saya tidak punya tempat pensil, saya jadikanlah tempat pensil, ya tempat alat tulis. Saya bisa menjadikan dia atau membuat fungsinya apapun sesuai dengan keinginanku. Tempat ini, benda ini dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa berkata tidak. Dia diperlakukan apapun, dianggap apapun, itu tergantung kepada siapa yang memegang dia. Nah, saudaraku sekalian, di dalam hidup kita, kadang atau seringkali kita tidak sadar bahwa dunia, tradisi, komunitas kita, keluarga kita, persahabatan kita,
menggiring kita tanpa disadari untuk kita menjadi seperti apa yang mereka mau. Sehingga tanpa disadari kita menjadi orang yang mau menyukakan orang lain. Kita berusaha menjadikan diri kita seperti harapan orang lain karena kita berada di tengah-tengah mereka. Nah, hal itu akan melelahkan, akan membuat letih. Satu contoh saudaraku, ya, kita ini hidup di budaya yang disebut kekuatannya adalah disebut budaya patriarki, di mana laki-laki itu lebih dominan daripada perempuan. Padahal Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sepadan, saling melengkapi, saling menolong, ya, bukan berkompetisi untuk menjatuhkan, tapi saling melengkapi. Untuk bersama-sama pada waktu itu diberi mandat ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi karena budaya, konsep manusia, ya, konsep patriarki tadi, maka hal itu seringkali membuat orang laki merasa kurang nyaman kalau ada perempuan yang punya yang menonjol jiwa kepemimpinannya atau yang terampil, membuat orang laki tidak nyaman dan kemudian seringkali tanpa disadari melakukan pembulian atau diskriminasi terhadap perempuan. Di sisi lain, karena perempuan yang punya potensi ini merasa nggak mau kalah, ya, atau mungkin merasa banyak dikencat, banyak alami diskriminasi, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang keras karena komunitas sekelilingnya membentuk dirinya sedemikian. Nah, itu seperti bahwa hidup ini seperti digiring di mana kita berada. Nah, kembali seperti saya katakan, saya yakin itu akan melelahkan dan tidak bisa mencapai kepenuhan daripada hidup itu. Contoh lainnya lagi, mungkin saudara engkau dilahirkan di tengah keluarga yang penuh dengan kekurangan, hidup dalam kekerasan. Ya, atau mungkin saudara yang engkau ada dalam situasi di mana engkau berkata, aku ini sebenarnya tidak ingin dilahirkan. Orang tuaku pun pernah berkata bahwa sebenarnya tidak mengharapkan aku lahir. Sehingga tanpa disadari engkau mengalami penolakan demi penolakan. Ya, disingkirkan yang sebenarnya tujuannya indah, tujuannya bagus, tapi kemudian tersingkir menjadi seolah seperti tempat sampah. Dan engkau pasrah pada situasi tersebut karena engkau berpikir bahwa ya sudah beginilah nasibku. Tetapi saudaraku sekalian, saya mau ingatkan pada saat ini seperti yang firman Tuhan katakan yang saya sudah bacakan tadi, bahwa kita ini diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan juga kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Hidup di dalam rancangan, yaitu rancangan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan juga ada di dalam juga Yeremia 11 ayat 29 yang dikatakan, Tuhan berkata, aku ini memiliki rencana bagimu, yaitu rencana yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan rancangannya selalu baik atas hidupmu. Tuhan tidak pernah berbuat curang dan tidak ada kecurangan di dalam Dia. Dia tidak pernah underestimate engkau karena engkau berharga dan engkau itu mulia di hadapan Tuhan. Sekalipun budaya, kondisi, keluarga, masa lalumu atau apapun ya berusaha mencuri rancangan Allah, berusaha membunuh, melakukan pembunuhan dalam segala hal, dalam segala aspek. Tetapi Tuhan Yesus sudah turun ke bumi ini, rela mati di kayu salib dan bangkit kembali adalah supaya engkau dan saya itu dipulihkan kembali dan kita mengalami pemulihan demi pemulihan supaya rancangan Tuhan yang mula-mula terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau saat ini engkau merasa hidupmu tidak jelas, ya, atau fungsiku di dunia ini apa engkau enggak jelas. Saudara, di dalam ketidakjelasanmu, biarlah hari ini saudara yang mendengarkan saya, engkau boleh membuka hatimu dan mempercayai bahwa Tuhan menjadikanmu bukan kebetulan. Dia punya tujuan mulia.
Ya kita harus mengejar fitrah kita harus mengejar destiny kita, yaitu tujuan yang mulia. Kalau kondisi, situasi, budaya, atau apapun juga sudah menjadikan kau seperti tempat sampah, saat ini sebentar lagi saya ingin berdoa bersama dengan saudara. Ya kita berdoa, minta Tuhan, mengizinkan Tuhan tangannya membersihkan kita dan membuang setiap sampah dalam kehidupan kita. Supaya kita dipulihkan, dimurnikan, dan kita dikembalikan sesuai dengan fungsi dan rancangan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Karena matanya Tuhan yang melihat kita selagi kita bakal anak, Dia itu sudah memperlengkapi kita untuk segala sesuatu yang baik. Memang talenta kita berbeda. Ada yang suaranya merdu, ada yang pintar memain musik, ada yang pintar melukis, ada yang bagus public speaking, ya, ada yang pintar teknologi, ada yang pintar budaya. Dan segala macam talenta, segala sesuatu yang baik itu sudah diletakkan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menginvestasikan segala sesuatu yang baik di dalam diri kita. Hanya kadang kita ini tidak tahu, tidak menyadari apa sih sesuatu yang baik yang ada di dalam diriku. Karena sekelilingku selalu mengatakan yang negatif, selalu sampah yang dimasukkan di dalam kehidupanku. Dan saat ini saya ingin katakan di dalam nama Yesus, Tuhan merindukan engkau menjadi manusia, menjadi pribadi yang seperti yang sudah Dia rancangkan atas kehidupanmu. Engkau bisa berkata tidak kepada perkataan negatif yang diucapkan kepadamu. Engkau bisa berkata tidak kepada masa lalumu. Engkau bisa berkata selesai, masa lalu sudah berlalu. Aku melihat ke depan, kerancangan yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Aku akan lari ke depan. Apapun yang sudah pernah orang lakukan dalam hidupku, diskriminasi, tekanan, situasi apapun yang sudah menjadikan hidupku tidak berfungsi sebagaimana fungsi yang seharusnya. Hari ini kita sudahi semua itu, saudara. Ya, Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dan Alkitab pun mencatat kalau 2 orang di bumi ini sepakat minta apapun juga kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka doanya itu akan dikabulkan. Engkau dimanapun juga berada yang mendengarkan saya saat ini, mari bersatu dengan saya, saudara dan saya 2 orang. Kita sepakat, kita minta hidup kita dipulihkan. Kita minta Tuhan berikan aku hati yang baru, pikiran yang baru, pikiran yang utuh, yang sebelum hancur, yang sebelum dijadikan fungsinya beda-beda yang tidak karuan, yang tidak seperti destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Karena saya percaya berdasarkan firman Tuhan, Tuhan ingin membuat kita kembali seperti apa yang Dia mau. Tuhan melihat engkau sebagai satu pribadi yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menginginkan saudara hidup dalam kemerdekaan, dalam sukacita, dalam kesejahteraan. Bukan hanya sejahtera dalam hal materi, tapi kesejahteraan di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu, ketenangan batin. Sehingga ketika kau bangun tidur, bukan lagi kesakitan, bukan lagi hari baru lagi, bukan perasaan yang loyo. Tetapi ketika engkau bangun pagi, Tuhan ingin engkau tahu bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan ingin engkau menyadari bahwa hari ini adalah hari yang diciptakan oleh Tuhan. Dan engkau saya, kita bersukacita di dalam Dia. Karena Dia sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dan apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu di masa lalu, anugerah Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, memperbaharui. Mari kita berdoa. Tuhan, sempurnakan apa yang sudah saya sampaikan. Tuhan, siapapun Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan dan berdoa bersama dengan saya, Engkau tahu persis di mana alamatnya, Engkau tahu persis namanya, dan Tuhan bahkan Engkau mengukirkan namanya, wajahnya di telapak tanganmu. Dan Engkau mengasihi dia seperti mengasihi biji matamu sendiri. Saat ini Tuhan, hamba berdoa,
apapun yang sudah pernah masuk di dalam kehidupannya. Baik itu perkataan negatif, sampah-sampah kehidupan, segala macam tradisi yang merendahkan, yang membuat hancur, yang melecehkan. Bapa, hamba berdoa tangan-Mu yang kuat Tuhan mencabut satu persatu setiap sampah-sampah yang sudah busuk di dalam kehidupan seseorang. Yang kemanapun dia pergi, dia berjalan dengan berat, dengan beban, dengan penuh dengan tekanan, dengan penuh air mata, sekalipun orang lain tidak tahu. Saat ini Bapa, hamba berdoa, sepakat Tuhan berdoa, Engkau pulihkan keadaannya, Engkau perbaharui kehidupannya, dan Engkau menjadikan kami seperti apa yang Engkau mau bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas keluarga kami, atas hidup kami, atas situasi di mana kami berada, atas kota kami, atas negeri kami. Damai sejahtera di mana masing-masing saling menghargai, saling menguatkan, saling membangun untuk kami kembali seperti apa yang Kau mau. Memiliki fungsi kemuliaan, mengejar destiny yang sudah Engkau tetapkan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap pribadi yang sudah mendengarkan doa ini dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.